Jadi lebih bagus kita menghindarin. Abang adik itu udah sujud, nanti muncullah adiknya Wak Gibah. Wak Gibah ini punya keponaan namanya Nyinyir. Itulah keponaan si Gibah itu tadi. Bukan Biba ya, bukan Biba, Gibah. Begosip. Akhirnya apa? Dia ikut memprovokasi dan bicara bohong sehingga timbullah namimah, adu domba. Sampailah kita seterusnya menjelek-jelekkan apa yang dilakukan oleh orang lain. Akibatnya timbullah permusuhan, rusak lagi hati kita. Beribu-ribu sampai pagi kita berzikir. Gara-gara gosip hangus zikir kita. Makin zikir makin suka membenci, mengadu domba. Semakin banyak ibadah, semakin ngaji, makin suka ngadu domba, semakin buruk sangka. Sama aja kita nggak usah ngaji. Mengaji itu untuk berubah. Ujlah itu untuk menghindarin itu. Supaya selamat menyendiri kita, supaya selamat dari gibah. Mengajak gibah di lingkungan tukang sujon, di lingkungan mulut nyinyir dengan kebaikan orang lain. Asal orang buat sedekah nyinyir, wow itu masa sedekah divideoin, itu ria itu, nyinyir. Mau divideoin kenapa? Rupanya nggak tahu, kita nggak tahu niat dia apa, kenapa divideoin, diposting. Mulutnya kadang-kadang kita terlalu nyinyir, ya. Karena bibirnya itu nomor 60, dikurangi ukurannya, jadi nggak terlalu nyinyir dengan kebaikan orang lain. Ada orang ceramah ngaji tentang tasawuf nyinyir, ada yang ruqyah di lab nyinyir. Nah, mulutnya nomor 60. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa ma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwari wa siril asrar wa tiryakil aghyari wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhari wa ashabi al-akhyar adada ni'amillahi wa iddali ya arhaman rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi
ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كن معذبين حتى نبعث رسولا. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu nabiyul karim. Puji syukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah titipkan buat kita. Sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat yang begitu banyak yang tidak kita mau. Kalau kita seandainya menghitung, kita tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah. Tugas kita hanya mensyukurin atas apa yang Allah titipkan buat kita. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para asatid, para habaib, para kiai yang mungkin melihat acara kajian malam ini, mohon izin, mohon ridhonya, mohon doanya. Sahabat-sahabat yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah. Kita ketemu lagi malam ini tema yang mau kita angkat dengan singkat dan padat dengan judul yang menarik, menyendiri itu lebih baik, menyendiri itu lebih selamat. Berawal berangkat dari firman Allah yang kita baca di mukadimah tadi. Yang terjemahannya adalah barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengajab sebelum kami mengutus Rasul. Artinya barang siapa berada di atas petunjuk dan mengikuti jalan kebenaran, maka sesungguhnya pahala perbuatan itu hanya kembali padanya. Dan kalau melenceng,
mengikuti jalan kebatilan, maka sungguh-sungguh dicerminkan hasil perbuatan itu hanya kembali kepadanya sendiri. Nggak ada jiwa yang berbuat dosa yang menanggung dosa jiwa orang lain yang berbuat dosa. Allah tidak menyiksa seseorang kecuali telah menegakkan tubuhnya hujah-hujah dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Jadi semua perbuatan kalau kita mengikuti petunjuk Allah dengan keimanan, maka ganjaran pahalanya itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebaliknya, barang siapa yang ketinggalan, maka balasannya itu adalah satu kesesatannya itu, sesatnya itu juga akan kembali pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena seseorang itu tidak akan menanggung beban dosa orang lain. Sahabat-sahabatku yang terkasih, yang berbahagia, lebih-lebih di akhir zaman ini, ketika kita itu masuk dalam kesadaran yang sudah berkeliling-keliling dan apapun sudah kita kerjakan, ternyata saat ini yang kita cari-cari itu hakikatnya adalah suatu ketenangan. Gimana kita supaya tenang? Ketenangan inilah terkhusus bagi umat akhir zaman itu sudah kehilangan suatu hal yang satu-satunya telah hilang dari diri kita, yaitu ketenangan. Kenapa nggak bisa tenang? Karena hati kita dipenuhi dengan dunia. Kalau kita mau menjawab, sebenarnya kita tidak mau lagi walaupun sedetik masuk ke dalam perkara-perkara yang merumitkan dan menyusahkan diri kita. Gak mau ribet, mau rumit. Rasanya sudah kalau bagi orang yang sudah masuk ke dalam kesadaran batin, nggak tertarik lagi itu pada drama-drama atau sinetron-sinetron kehidupan ini yang nggak jelas dan yang berdebu. Kita ingin damai, walaupun hanya sederhana, tanpa adanya bayangan-bayangan ataupun kepura-puraan ataupun kepalsuan lagi. Itulah hakikatnya pada diri kita itu kepingin seperti itu. Dan banyak di antara kita ini telah kehilangan diri kita sendiri. Dirinya sendiri pun dia merasa kehilangan. Di saat kita berusaha membahagiakan orang lain,
Berapa banyak hari ini yang kita bisa membahagiakan orang lain tapi dirinya sendiri terasa kehilangan dirinya sendiri. Sampai pada saatnya hari ini terasa kita sudah kehilangan sebagian dari orang-orang, sampai kita sudah bertemu dengan diri kita sendiri. Ketika kita sudah sadar dan menyadarkan batinnya kita. Dulu kita selalu menyatukan, menonjolkan perasaan dan banyak berbohong kepada diri sendiri. Ataupun kadang-kadang kita terlalu menjaga hati orang lain, tetapi tidak bisa menjaga hati kita sendiri. Semakin lama, semakin jauh, yang membuat kita itu rindu pada diri kita sendiri. Satu perasaan yang sangat sulit untuk dijelaskan kepada orang lain. Nah, sekarang ini kita ingin mencoba masuk ke dalam kesadaran batin, belajar untuk memahami diri kita sendiri. Setiap orang, teman-teman sekalian, mempunyai caranya masing-masing untuk melalui kehidupan dunia ini, yang palsu, yang sementara ini. Dan kita dalam menjalani kehidupan ini harus memikirkan tentang diri kita sendiri juga. Kemana arah diri kita yang sebenar-benarnya untuk kembali setelah menghadapi hiruk-pikuknya dunia. Diri kita meronta-ronta, tapi seakan-akan tertutup dengan rontahan dan rintihan diri kita sendiri. Padahal kita rindu kepada diri kita sendiri. Kita berusaha untuk menjaga hati orang lain, tapi kadang-kadang orang lain tidak pernah mau berusaha untuk menjaga hati kita. Dan itu tidak penting sebenarnya, karena yang bisa menjaga hati kita ya diri kita sendiri. Berkorban kita itu kadang-kadang konyol. Kadang kita berkorban untuk kebahagiaan orang lain, tapi kita sendiri kehilangan diri kita sendiri untuk hidup di dalam ketenangan itu. Seharusnya kita harus tenangkan diri kita agar terpancar kita bisa membahagiakan orang lain. Kayak-kayaknya kosong rasanya hidup kita ini. Terasa kosong, hampa. Untuk itu teman-teman sekalian, kita harus belajar untuk benar-benar menenangkan hati kita.
Jangan suka menghukum diri kita sendiri di atas kesilapan orang lain. Maka yang harus kita lakukan adalah mencari ketenangan, dan supaya kita belajar tenang untuk mencapai kedamaian adalah menyendiri itu lebih selamat. Kita butuh menyepi untuk mencari kekuatan diri. Dan keluar biasaan diri yang telah hilang dari diri kita. Kita harus menyepi, uzlah, untuk mencari ketenangan yang hakiki. Dan itu untuk kebaikan kita sendiri. Menyendiri itu lebih selamat daripada kita itu terus menanamkan ketidaktenangan dalam diri kita. Apalagi di akhir zaman ini, menyendiri itu adalah lebih baik pada hakikatnya. Kalau kita bergaul dengan makin banyaknya dengan orang lain, kalau itu tidak akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita dan agama kita, maka menyendiri itu lebih selamat. Apa yang selamat? Demi menyelamatkan iman kita, akidah. Sahabat-sahabatku yang kucintai, yang kusayangi karena Allah. Orang yang berjihad, kata Rasulullah, dengan jiwanya dan hartanya di jalan Allah, itu lebih baik, kata Rasul. Kemudian ditanya lagi oleh sahabat, lalu apa yang membuat kita selamat ya Rasulullah? Lantas Rasulullah menjawab, orang yang mengasingkan diri di lembah-lembah demi untuk menyembah Tuhannya dan menjauhkan diri dari kehancuran masyarakat. Artinya uzlah, khalwat kalau bahasa thariqahnya, suluk demi mencapai ketenangan. Apa arti uzlah itu? Uzlah itu mengasingkan atau menarik diri dari keramaian. Pasangannya khalwat. Khalwat itu menyendiri. Jadi khalwat itu lebih selamat, menyelamatkan iman kita, ibadah kita, akidah kita, tauhid kita. Untuk apa? Untuk riyadhah. Apa riyadhah itu? Pelatihan spiritual yang biasanya dilakukan di tempat yang jauh dari hiruk pikuk keramaian orang banyak. Ya, kalau dah kita merasa batin kita hiruk pikuk, ya, dunia ini udah nggak stabil lagi, kita bergaul, malah ngumpulkan dosa, ghibah kesana kemari yang kita dengar. Lebih bagus menyendiri. Rasulullah menyendiri di Gua Hira itu. Uzlah beliau juga berkhalwat. Jadi khalwat ini bukan bid'ah.
Uzlah ini bukan bid'ah. Rasulullah tuh melakukan di Gua Hira. Kenapa beliau nggak pilih di kamar beliau sendiri, di rumah beliau? Kenapa masih jauh di Gua Hira naik lagi ke atas? Itu alasannya. Apa tujuan yang paling penting dalam uzlah ini? Atau menyendiri, atau mengasingkan diri? Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan, tujuan paling penting dari uzlah itu, kata beliau, adalah menetralisir permasalahan dunia serta menjauhi maksiat, yaitu beruzlah atau berkhalwat, atau mengasingkan diri untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Sehingga kata Imam Al-Ghazali akan mendapat. Assalamualaikum Abah. Assalamualaikum. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, manfaat dari uzlah dan khalwat itu adalah mendapatkan manfaat pertama, dia akan khusyuk dalam beribadah. Orang yang uzlah, orang yang solo, orang yang menyendiri akan mendapatkan kekhusyukan dalam ibadahnya. Kenapa? Karena hati dan pikirannya hanya difokuskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu manfaat dari uzlah, menyendiri itu. Supaya ibadahnya lebih khusyuk. Kemudian yang kedua, manfaat dari menyendiri itu merasakan nikmat dalam ibadah. Agar dapat merasakan kenikmatan ibadah ini yang sungguh-sungguh, sebelum uzlah kita harus mampu mengukur kemampuan diri. Karena uzlah itu kalau kita mau berkhelawat, mau menyendiri, itu membutuhkan kemapanan secara lahir dan kemapanan secara batin. Misalnya kita kerja dan sudah punya keluarga, kita harus menyelesaikan dulu pekerjaan kita, atau harus mendapatkan izin dari tempat kita bekerja dan sudah memenuhi kebutuhan keluarga dulu, baru ditinggalkan uzlah. Jangan nggak ditinggalkan untuk keluarga, kita uzlah 40 hari periuk kebalik, kita uzlah malah merepet bini. Gara-gara uzlah dipecat pula kerjaan, nggak permisi. Selesaikan dulu, dimapankan dulu keluarga itu. Ada yang ditinggal. Kalau saya kan yakin aja sama Allah. Nanti kalau kita uzlahkan Allah yang ngantar gitu. Makom lu sampai mana? Yakin boleh tawakal, tapi usaha dulu. Kita masih mau uzlah kok. Kecuali makomnya ada tingkat wali, tinggal pun udah ada yang ngasih. Itu manfaat yang kedua.
Yang ketiga, manfaat dari kita menyendiri itu selamat dari kemaksiatan yang berpotensi muncul ketika bergaul dengan banyak orang, seperti fitnah dan permusuhan. Lagi musim-musim pemilu nih, saing-saingan, makin ribut orang kan. Bagus ujlah saja. Nanti tiba waktunya nyucuk baru muncul lagi turun gunung. Daripada menghadapi ribut ataupun ejek-ejekan ataupun malah menimbulkan permusuhan. Bagus menyendiri saja. Daripada kita kena potensi dari kemaksiatan itu muncul dalam hati, pandangan mata kita. Maka uzlah ini bermanfaat bagi seorang yang tinggal di dalam lingkungan yang berkarakter buruk. Misalnya di kampungnya itu kampung narkoba. Setiap rumah narkoba. Satu kampung, enggak ada yang ibadah, ada masjid pun nganggur. Bagus uzlah saja. Daripada kita kena efeknya kalau nak musibah kampung tuh. Kemudian uzlah ini adalah solusi agar terhindar dari pemikiran yang tidak perlu. Ya, karena memang kita bersolo itu menyendiri itu fokusnya kepada Allah. Timbul lagi pemikiran yang negatif itu hilang deh. Cepat deh hilangkan. Kalaupun ingin kita selamat dari kemaksiatan yang berpotensi muncul ketika bergaul, kalau kita sanggup menghadapinya, ya jangan uzlah secara fisik, nggak apa-apa, tapi uzlah berdiam diri, diam menghadapi lingkungan yang berkarakter buruk itu. Jangan sampai tergoda dan merespon informasi yang kurang jelas dan dapat menimbulkan perseteruan. Ya kembalinya ke diam supaya selamat hati kita. Menengai, diam, dah ambil zikir. Sama masih dia dibilang udah nggak usah ribut, nggak usah nyocot aja mulutmu, bilang gitu kan. Masih ngomong aja dia yang hal-hal yang nggak penting lah, diam aja, biarin, pergi dia gitu. Daripada rusak hati kita. Kemudian manfaat berikutnya kata Imam Al-Ghazali, selamat dari koneksi dengan manusia yang berkarakter buruk. Karena pada dasarnya jiwa manusia itu dapat saling mempengaruhi. Kalau diri kita itu tidak memiliki prinsip yang kuat, maka kita akan mudah terbawa oleh orang lain untuk melakukan hal yang negatif, hal yang buruk. Umpamanya kita berada di ruang lingkup pertemanan, berkawan yang buruk, biasanya yang akan mengalami satu fase berikutnya, yaitu ghibah, bergosip. Udah timbul itu muncullah sujon. Udah sujon muncullah ikut nyinyir dengan kebaikan orang lain. Ini mulut kita ini kadang-kadang mau kita gaulin itu rusak hati kita. Ngikutlah kita jadi menggibah juga. Udah gibah muncullah gosip, muncullah sujon. Buruk sangka, mencurigai. Itu udah abang ade itu.
Pertama Sujon. Sujon punya adik namanya Wak Gibah. Wak Gibah ini punya adik lagi paling kecil, nyinyir dengan kebaikan orang lain. Rusak hati itu. Makanya udah menghadapi begini, beruzlah saja. Menyendiri lebih selamat daripada kita ikut gibah. Walaupun kita nggak ikut cerita, tapi kita di situ. Sama dengan saya sering mencontohkan. Kalau kita lihat orang main judi, kita nggak main, ngelihat saja. Ada polisi di situ, ada razia. Siapa yang kena tangkap? Bukan yang main judi saja, kita pun di situ kena tangkap. Karena sama baunya, sama-sama berada di ruangan lingkup penjudi itu. Aku nggak main Pak, mana bisa, kita nanti di kantor jelasin. Polisi begitu. Kalau udah polisi ngomong di kantor jelasin gitu. Wis payah, sampai 6 jam baru bisa keluar, nggak main. Walaupun main judi cuma 3 bulan ya, keluar 2 minggu paling cepat. Kalau orang main togel, kena tangkap 2 minggunya itu 3 bulan. Kok tahu bah? Tahu lah, nggak tahu apa. Kawan abah polisi, mah nggak tahu. Jadi, aku senyum-senyum aja Jadi lebih bagus kita menghindarin. Gitu. Abang adik itu udah sujud, nanti muncullah adiknya Wak Gibah. Wak Gibah ini punya keponaan namanya Nyinyir. Itulah keponaan si Gibah itu tadi. Bukan Bibah ya, bukan Bibah, Gibah. Begosip. Akhirnya apa? Dia ikut memprovokasi dan bicara bohong sehingga timbullah namimah, adu domba. Sampailah kita seterusnya menjelek-jelekkan apa yang dilakukan oleh orang lain. Akibatnya timbullah permusuhan, rusak lagi hati kita. Beribu-ribu sampai pagi kita berzikir. Gara-gara gosip hangus zikir kita. Makin zikir makin suka membenci, mengadu domba. Semakin banyak ibadah, semakin ngaji makin suka ngadu domba, semakin buruk sangka. Sama aja kita nggak usah ngaji. Mengaji itu untuk berubah. Ujlah itu untuk menghindarin itu. Supaya selamat menyendiri kita, supaya selamat dari gibah, mengajak gibah di lingkungan tukang sujon, di lingkungan mulut nyinyir dengan kebaikan orang lain. Asal orang buat sedekah nyinyir, wow itu masa sedekah divideoin, tuh ria itu, nyinyir. Mau divideoin kenapa? Rupanya nggak tahu, kita nggak tahu niat dia apa, kenapa divideoin, diposting. Mulutnya kadang-kadang kita terlalu nyinyir ya. Karena bibirnya itu nomor 60, dikurangi ukurannya, jadi nggak terlalu nyinyir dengan kebaikan orang lain. Ada orang ceramah ngaji tentang tasawuf nyinyir, ada yang ruqyah di lab nyinyir, nah, mulutnya nomor 60. Kenapa kita sibuk kali dengan ke orang buat baik? Orang dia mau ria, dia mau sombong, yang penting ada dia baik, sedekah itu baik. Dia ria atau tidak kan kita tidak tahu. Hati dia, Allah yang tahu dia ria atau tidak. Dirinya sendiri yang tahu itu. Didukung saja. Mudah-mudahan dia melakukan itu tidak jauh dari ria. Nah, doakan aja kan enak. Daripada kita mulut kita terlalu nyinyir. Nanti ada orang naik, selalu naik. Kalau lab naik banyak perempuannya, yang tamunya di Komal nyinyir. Terlalu nyinyir mulutnya, sholat juga. Selawat sampai nangis, tapi terlalu nyinyir dengan orang mau ngaji dinyinyirin. Lagi bagus kita ujlah daripada kena nyinyir gitu ya. Abah pun nyinyir. Abah juga nyinyir, iyalah nyinyir. Kalau nggak nyinyir kemana kita mau ngaji nih?
Timbulnya pasih yang demikian itu disebabkan oleh frekuensi rohani seseorang itu berbeda. Kalau kita tidak tahan dan takut terikut dengan lingkungan yang tukang menggosip, tukang sujon, nyinyir dengan kebaikan orang lain, tukang berbohong, mengadu domba, lebih bagus kita menyendiri, itu lebih selamat. Hindari teman yang begitu, hangus nanti amal-amalan kita, nggak sadar kita sama ini, gosong. Tahun-tahun kita sholat, tahun-tahun beribu-ribu kita berzikir, tahajud nyampe 12 rakaat, tapi hangus tahajud itu. Dengan sekali saja kita menggibah orang lain, sujon kepada orang lain. Maka kita harus dianjurkan untuk menjaga jarak dalam berteman dengan orang yang kapasitas intelektual dan spiritual yang punya penyakit itu tadi. Bukan kita memutuskan silaturahim, tapi menghindari supaya hati kita selamat. Kalau nanti lab naik orang misalnya udah mulai menggibah, turun, hindarin. Jaga hati kita itu supaya nggak rusak, supaya nggak gosong amal-amal ibadah kita. Kadang-kadang ada orang sebagai hobinya pula, kalau kalau satu hari itu nggak menggibah, pusing kepalanya. Kalau nggak curiga sama orang itu pening kepalanya. Kalau nggak nyinyirin orang dalam orang berbuat baik, sakit pinggang. Ada yang orang hobinya begitu. Kenapa? Kalau diteruskan nanti bisa menimbulkan salah paham. Ini jangan cerita sama siapa ya. Saya cerita sama kamu aja. Nggak yang bilang sama siapa ya. Nanti yang diajak cerita gitu juga sama kawannya. Oh, bilang jangan sama siapa ya. Nyambung terus, akhirnya melebar. Jangan sama siapa-siapa ya. Si Anu. Mau jangan si Anu, gua gitu, kenapa? Gua ini begini gitu. Jangan suka kali melihat semut di seberang lautan itu nampak mata kita. Gajah depan mata kita tak terlihat. Belajar untuk membersihkan hati kita. Runtuh kadang-kadang keyakinan kita dengan bergaul dengan orang yang begitu itu. Runtuh, bisa runtuh. Padahal kita sudah di jalur yang benar. Kita sudah merasa di jalur yang benar nih. Beramal, menjaga hati mulut kita ini. Tapi karena kita tiap hari bergaul dengan karakter orang yang suka menggibah, sujon, nyinyir terhadap kebaikan orang lain, akhirnya runtuh keyakinan kita. Di jalur yang benar tadi jadi bengkok. Gak kuat tauhid kita, akidah kita, hati kita runtuh. Oh ya Allah. Nah selanjutnya, next. Kata Imam Al-Ghazali, manfaat dari kita menyendiri itu atau uzlah, kata beliau, terputus dari rasa tamak. Kalau kita membersihkan dan memurnikan jiwa kita berharap kepada manusia, bersiap-siaplah untuk menanggung kekecewaan. Kita berharap hanya kepada Allah. Jadi yang uzlah menyendiri itu agar terputus rasa penyakit tamak dalam diri kita. Tamak itu nama anaknya Rakus. Tamak, Rakus bin Tamak. Tamak punya anak namanya Rakus.
Kemudian selanjutnya manfaatnya dari menyendiri itu kata Imam Al-Ghazali, selamat bergaul dari orang jahil atau orang bodoh, dan selamat dari orang yang keras hatinya. Orang yang keras hatinya itu ataupun orang yang jahil itu jenis kayak gini nih, hobinya yang mencaci orang. Dan dia tidak merasa melakukan itu kalau dia sudah menyakitin hati orang. Karena udah menjadi hobinya. Kayak hobi nyanyi misalnya, hobinya nyanyi. Dia kan suruh sendiri itu. Mana peduli dengan orang lain. Orang mau ngikut dia ngikut. Sama dengan kalau ada orang yang keras hatinya, hobinya itu suka mencaci orang lain, memaki orang lain, dan dia tidak merasa kalau itu adalah suatu orang yang merasa menyakitin orang lain. Maka kalau kita sering bergaul dengan orang karakter yang keras hatinya, akan menyebabkan diri kita itu terbawa mengucapkan kata-kata mereka. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'a rabbi syaqiyah. Kata Allah, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Para ahli tafsir menjelaskan surat Maryam ayat 48 ini ketika kaumnya terus menolak dan merendahkannya, bahkan terang-terangan menyembah berhala, Nabi Ibrahim alaihissalam beruzlah dan menarik diri. Jadi uzlah ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi ketika dia pusing melihat kebandelan umat pada waktu itu, menolak dan bahkan merendahkannya, bahkan terang-terangan menyembah berhala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam menarik diri ataupun beruzlah, menyendiri supaya dirinya lebih selamat hatinya. Kemudian di ayat 49-nya di surat Maryam, maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kata Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak
dan Yakub, dan masing-masingnya kami angkat menjadi nabi. Termasuk juga salah satu itu manfaat dari uzlah ketika beliau menyendiri, maka Allah menganugerahkan seorang anak, Ishak dan Yakub. Nah, tradisi uzlah itu pernah juga dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Dan kisah uzlah mereka itu diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, fa'ul ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Ini uzlah itu yang perintah Allah. Makanya kalau udah menghadapi hiruk-pikuknya dunia ini, banyak masalah lingkungan yang begini, uzlah saja. Itu lebih selamat. Jadi uzlah ini tidak termasuk, tidak pun secara fisik juga tidak masalah. Kalau kita kuat, udah di dalam saja, di ruangan khusus, bersuluk, berkhalwat kita di ruangan itu, diam, menenangkan diri, itu lebih selamat. Allah akan memberikan rahmat buat kita. Dan banyak kisah-kisah yang lainnya dari para ulama kita tentang uzlah ini. Maka teman-temanku sekalian, yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, pentingnya kita menyendiri supaya hati kita, diri kita lebih selamat. Dan kita jangan sekali-sekali menghukum diri kita sendiri di atas kesilapan orang lain. Maka menyendiri, uzlah, khalwat ataupun suluh itu lebih menyelamatkan diri kita. Sebagai penutup, saya akan memberikan suatu catatan bagaimana diri seseorang itu ataupun manusia yang tidak kenal Tuhan, manusia yang tidak dididik secara Tuhan, mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, takut kepada Tuhan. Artinya rohnya itu sia-sia dan terbiarkan begitu saja. Nafsunya terseret-seret, akal pikirannya dibiarkan sendiri, dan itu suatu hal yang malang. Jiwanya gersang, kemauannya terlalu, halal haram dia tidak peduli. Yang penting baginya, apa yang dia mau itu lulus, kemauannya tembus, tapi rohnya terbiarkan saja. Akibatnya perasaannya diikutkan saja. Kalau dia punya rasa dalam hatinya benci, dia benci sampai mati. Kalau dia punya rasa marah,
Sampai terus kiamat dia punya rasa marah. Dendamnya tidak selesai-selesai. Sakit hatinya dibawa sampai mati. Berpikir untuk tuntunan nafsu jahatnya. Bagaimana dia bisa mengusahakan mengabulkan nafsu jahatnya itu. Berpikir hendak melepaskan dendamnya. Bagaimana dia harus melakukan dendamnya itu. Dia terus berpikir bagaimana dia mau meluahkan rasa marahnya. Bagaimana dia harus mengumpulkan, mewujudkannya sampai puas hatinya. Apa yang dia mau, yang penting dirinya terlaksana. Apa yang menjadi kemarahan dan kebenciannya, yang penting puas hatinya, walaupun dia masuk penjara tidak mengapa. Sungguh dahsyat manusia yang tidak dididik secara ketuhanan. Nafsunya rakus, hatinya hitam, keras, akal pikiran tunduk kepada nafsu jahat. Kalau manusia semacam ini ramai di dunia, dunia ini pun sudah menjadi neraka sebelum neraka. Semoga kajian malam hari ini membuat hati kita lebih terbuka lagi untuk menghindari hal-hal yang jahil yang bisa merusak hati kita. Menghadapi hiruk-pikuknya dunia dan sinetron-sinetron dunia ini yang tidak ada habis-habisnya, yang dapat merusak hati kita. Lebih bagus kita hindari dan kita menyendiri, itu lebih selamat, agar tercapai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Mohon ampun kepada Allah, mohon maafkan saya zahir dan batin. Kalau ada kata-kata yang salah, yang menyinggung perasaan tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabatku yang aku cinta, yang aku sayang karena Allah, mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.